terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan debat publik kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Banggai 2024. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Senang sekali perkenalkan, saya Jihan Novita yang akan menjadi moderator dalam debat ini dengan tema pembangunan daerah berkesinambungan melalui pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Banggai. Acara ini merupakan kerjasama antara KPU Kabupaten Banggai dengan Kompas TV. Dan sebelum kita memulai debat pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan profil Komisioner KPU Kabupaten Banggai. Dan berikut profilnya. Ketua KPU, sekaligus Pengampu Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Bapak Santo Gotia. Anggota KPU, Pengampu Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Bapak Hidayat Helingo. Anggota KPU, Pengampu Divisi Sosdikli Parmas dan SDM, Bapak Mahmud. Anggota KPU, Pengampu Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Budi Sastra Bahrun. Anggota KPU, Pengampu Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Abdul Rauf R.A. Bari. Dan Sekretaris KPU Kabupaten Banggai, Ibu Nirwana. Kita akan beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh Komisioner KPU Kabupaten Banggai. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kami akan perkenalkan profil dari tim panelis yang merancang pertanyaan debat pada siang hari ini. Dan berikut profilnya. Profesor Dr. Muhadam Labolo MSI CIGS CILC, Ketua tim panelis sekaligus dosen pasca sarjana IPDN, bidang keahlian pakar ilmu politik dan pemerintahan IPDN. Dr. Vitayanti Fatah SEMSI, Sekretaris tim panelis sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Kepala Unit Penunjang Akademik, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Tadulako. Profesor Dr. Aminuddin Kasim SHMH, PNS dan juga Guru Besar Fakultas Hukum UNTAD Palu. Dr. HI Hilal Malarangan MHI, dosen pasca sarjana UIN Dato Karama Palu. Dr. Gigi Heri Mulyadi MKes, praktisi kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Dr. Christopher JH Laja MKes SPOG FICS, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, praktisi reproduksi, pelatih nasional keluarga berencana. Dan Dr. Hamdin Husin Esos MSI, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Tampotika Luwuk. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh tim panelis dari debat pada siang hari ini.
Hadirin dan pemirsa sekalian, berikutnya kita akan saksikan profil pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Banggai. Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai ini diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, calon bupati Bapak Insinyur Haji Amiruddin MM. Calon wakil bupati Bapak Dr. Andes Furkanuddin Masulili MM. Pasangan calon nomor urut 1 diusul oleh 5 partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan. Pasangan calon nomor urut 2, calon bupati Bapak Dr. Insinyur Haji Herwin Yatim MM. Calon wakil bupati Bapak Happy Yeremia Manopo. Pasangan calon nomor urut 2 diusul oleh 2 partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hanura. Harap tenang, pendukung bisa harap tenang. Baik. Berikutnya, pasangan calon nomor urut 3, calon bupati Ibu Haja Sulianti Murad SHMM. Calon wakil bupati Bapak Samsul Bahrimang SHMM. Pasangan calon nomor urut 3 diusul oleh 3 atau 4 partai politik, yaitu Partai Nasdem, PKS, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Baik, pemirsa dan hadirin sekalian, inilah ketiga pasangan calon yang sudah menempati podiumnya sesuai dengan nomor urutnya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan sebelum kita memulai debat untuk hari ini, demi meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan jingle Pilkada Kabupaten Banggai. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, harap tenang. Harap tenang para pendukung. Acara akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Pemirsa dan hadirin sekalian, untuk mengawali acara debat pada siang ini, langsung saja kita sambut Ketua KPU Kabupaten Banggai untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Santo Gotia, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam putu utusan untuk kita sekalian. Yang saya hormati dan senantiasa tetap terus kita doakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai nomor urut 1, Bapak Amiruddin dan Bapak Furkanuddin Masudili. Nomor urut 2, Bapak Herwin Yatim dan Bapak Happy Yeremia Mudopo. Nomor urut 3, Ibu Sulianti Murad dan Bapak Samsul Barimang. Seluruh pimpinan partai politik pengusul, kemudian ketua dan anggota panelis yang saya hormati, Bapak PJ Bupati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Bapak Wakapolres, Bapak Kajari, Bapak Dandim atau yang mewakili, kolega saya anggota KPU Kabupaten Banggai, Pak Hidayat Helingo, Pak Budi Sastra, Pak Mahmud, Pak Abdul Rauf, Ibu Sekretaris dan seluruh jajaran sekretariat, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, Pak Sekda, Pak Kabankes Bangpol, kemudian Bapak Ibu para tokoh adat dan seluruh masyarakat Kabupaten Banggai yang kami undang. Secara khusus izinkan saya menyapa teman-teman kami di Badan Ad Hoc, PPK dan Panwascam, PPS dan PKD dan seluruh teman-teman KPPS di Kabupaten Banggai. Bapak Ibu sekalian, 16 hari menuju hari H, KPU Kabupaten Banggai menggelar debat yang terakhir atau debat yang kedua. Maka pada siang hari ini yang paling istimewa saya mau sampaikan adalah terima kasih dan rasa hormat saya buat seluruh pasangan calon, ketiga pasangan calon. Harus kita akui bahwa ketiga tokoh kita atau tiga pasangan calon telah berhasil bersama-sama merawat demokrasi di tanah ini. Setidak-tidaknya dalam pandangan saya, sampai dengan hari ini demokrasi kita tidak cacat. Dia memang goyang tapi tidak retak, sebab ada foto utusan di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu, paling tidak kita berharap besok kita bersama-sama mengawal ini dengan baik. Kita bersama-sama kita pupuk ini, kita semaikan dia sampai akhirnya dia besar berbuah. Kenapa? Karena itu warisan dan kehormatan Kabupaten Banggai. Dari siapa? Dari mereka yang hari ini kita peringati Hari Pahlawan. Dari mereka yang mewariskan demokrasi dan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu izinkan saya Bapak Ibu sekalian di forum ini, saya ajak kita semua tunduk kepala, kita mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur berjuang demi keadilan dan kebenaran di tanah ini. Mari kita berdiri bersama. Kita tunduk kepala, kita hening cipta, mendoakan arwah para pahlawan. Semoga segala perjuangan mereka diterima di sisinya. Hening cipta mulai. Selesai. Silahkan duduk. Bapak Ibu sekalian, selamat menyampaikan visi, misi dan program. Mari kita isi ruang publik dengan diskusi, dengan tukar pendapat, dengan gagasan. Mari kita isi ruang publik dengan kebahagiaan melalui kegiatan atau debat publik antar pasangan calon hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat demokrasi di tanah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak
Ketua KPU dipersilakan untuk tetap berada di tempat karena saat lagi kita akan melakukan proses penyerahan pertanyaan untuk para paslon. Dan sebelum kita memulai sesi debat, Bapak Ibu hadirin sekalian, terlebih dahulu kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan soal-soal ataupun pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis yang tentu saja dalam kondisi masih rahasia dan juga tersegel belum diketahui oleh siapapun. Baik, kami undang untuk naik ke atas panggung Ketua Tim Panelis Bapak Buhadam Labolo untuk bisa naik ke atas panggung dan memberikan soal pertanyaan secara simbolik kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai yang nantinya akan diserahkan kembali oleh Ketua KPU Kabupaten Banggai kepada saya sebagai moderator. Baik, dari Ketua KPU diserahkan kepada saya dan kita lihat masih tersegel ya Bapak Ibu, para pendukung semuanya terlihat. Terima kasih Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga pemirsa di seluruh penjuru tanah air, KPU Kabupaten Banggai menetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta debat. Dan berikut tata tertib debat. Tata tertib debat publik 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Nah pemirsa, ini dia saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian visi misi dengan tema debat kedua kali ini, yaitu pembangunan daerah berkesinambungan melalui pengelolaan sumber daya alam, berwawasan lingkungan, dan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Banggai. Dan untuk pertama, kami akan berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misinya. Dan waktu yang akan diberikan adalah 180 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, sebelum saya menyampaikan visi misi, saya ingin menyampaikan selamat Hari Pahlawan. Mudah-mudahan pahlawan yang telah mendahului kita mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU dan seluruh anggotanya, Ketua Bawaslu dan seluruh anggotanya, tim panelis yang saya hormati, Bupati PJS Bupati Banggai yang saya hormati bersama Sekap, Pak Kajari, Pak Kapolres atau yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Banggai, yang saya hormati Paslon nomor urut 2, Paslon nomor urut 3, serta seluruh pendukungnya, Bapak Ibu hadirin seluruh masyarakat Kabupaten Banggai di mana saja berada yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kurang lebih 3 tahun saya Amiruddin dan Burkanuddin telah mengabdikan diri untuk membangun daerah tercinta Kabupaten Banggai. Daerah tempat saya dan Om Pungke dan keluarga dilahirkan, dibesarkan, di sekolah, bergaul dan membangun kekerabatan. Telah banyak yang telah kami lakukan membangun infrastruktur konektivitas, infrastruktur digital, pelayanan dasar, infrastruktur pelayanan publik, program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani, para nelayan, ASN, dan seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Namun demikian, kami pun menyadari dengan waktu pengabdian yang sangat terbatas ini, belum semua program dan kegiatan yang kami rencanakan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, berikan kami kesempatan untuk menyelesaikan
semua program melalui visi ke depan yang kami angkat, yaitu bergerak bersama berkelanjutan menuju gerbang timur Sulawesi Tengah, gerakan Banggai Terdepan, inovatif, maju, dan sejahtera. Visi ini akan diwujudkan dalam misi. Yang pertama, sumber daya manusia unggul, berbudaya dan berdaya saing. Kemudian yang kedua, ekonomi daerah tangguh dan inklusif, berbasis potensi unggulan. Dan yang ketiga adalah pemenuhan sarana prasarana berkualitas, merata dan ramah lingkungan. Yang keempat, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Dan yang kelima adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Untuk mewujudkan visi misi dan terkait dengan tema debat hari ini, maka kami punya 9 program terbaik cepat yang kami sebut nawaitu, yaitu tanpa pungutan, tanpa miskin ekstrim, bebas kekumuhan, bebas sampah, kemudian juga tanpa putus sekolah. Waktu habis, terima kasih. Dan berikutnya kami akan berikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat menyampaikan visi dan misinya selama 180 detik dan waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Banggai dan seluruh anggotanya, Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai seluruh anggotanya, PJ Bupati dan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah, Profesor Muhadam Labolo dan seluruh panelis yang saya hormati, pasangan calon 1 dan 3 serta seluruh hadirin yang berbahagia. Tadi kami sebelum ke sini, kami menghayati hari ini sebagai Hari Pahlawan dan kami ke Taman Makam Pahlawan. Bagian daripada satu kesyukuran kami sebagai putra-putri yang mengerti dan paham dengan apa yang diinginkan oleh para pendiri daerah kita. Oleh karena itu, insya Allah melalui acara ini kami juga akan memaparkan beberapa hal yang insya Allah paparan kami ini akan membahagiakan juga mereka yang telah meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam hal membangun daerah yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, yang dan terbaik bagi kami tentu kolaborasi. Saya bersama Bapak Happy Manopo sebagai calon wakil bupati tentu akan sangat dibutuhkan. Dan dari sana kami akan punya tekad untuk membangun Banggai semakin baik, semakin cemerlang dan semakin berkualitas. Untuk itu pemaparan dalam hal tema debat kali ini saya persilakan kepada Pak Happy Manopo. Ya. Terima kasih Pak Herwin Yatim. Yang saya hormati, yang sudah dihormati Pak Herwin Yatim tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema kali ini adalah pembangunan daerah berkesinambungan melalui pengelolaan sumber daya alam, berwawasan lingkungan dan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Banggai. Paslon Win Happy sudah melahirkan 9 program juga, yang itu program Banggai Bangkit Kembali, di mana melalui sumber daya alam dimiliki Kabupaten Banggai, kita akan mendorong ke depan anak-anak muda untuk berdiri di garda terdepan menjadi pionir bagi pembangunan Kabupaten Banggai. Dan juga kita akan mendorong UMKM sebagai barometer pertumbuhan ekonomi baik dari daerah, di desa, kecamatan maupun kota Luwuk. Dan juga kita akan membangun infrastruktur, baik itu di desa dan kecamatan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi baru, khususnya bagi para petani. Dan juga sebagai peningkatan sumber daya alam yang berkualitas, sumber daya manusia yang berkualitas juga akan kita dorong ke depan. Terima kasih, mungkin itu dari kita. Sekian dan terima kasih. Saya menambahkan, insya Allah ketika Win Happy, rakyat percaya, kami akan melaksanakan aman itu dengan baik. Waktu habis, terima kasih. Baik, dan berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misinya. Waktu Anda 180 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau
Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati seluruh masyarakat Kabupaten Banggai tersebar dari Rata, Pangkalasian sampai Obo Balingara. PJS Bupati Banggai, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banggai, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, para Forkopimda dan PJS Bupati serta Forkopimda, tim pakar dan panelis, pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Koalisi Partai Politik untuk Banggai Hebat. Hadirin, pemirsa Kompas TV dan media online, serta seluruh peserta yang hadir dalam debat putaran kedua pada siang hari ini. Visi kami adalah Banggai Hebat 2029 terdepan dalam pembangunan dan transformasi ekonomi inklusif di kawasan Timur Sulawesi. Visi tersebut kami uraikan dalam program kegiatan yang diantaranya adalah Keluarga Hebat, yaitu meliputi pemberian baju seragam gratis untuk anak-anak sekolah SD SMP setiap tahun ajaran baru. Yang berikutnya adalah memberikan PKH Plus untuk orang-orang yang kurang mampu dan memberikan makan gratis dan bergizi untuk ibu-ibu hamil. Terkait dengan hidup sehat yang pernah saya sampaikan di debat pertama, yang dimaksud kalimat jangan basakit supaya Ba'i ridhoi Pemda adalah mari kita mengedukasi rakyat untuk pola hidup sehat. Pola hidup sehat bisa kita lakukan dengan menjaga pola makan yang baik, istirahat yang cukup, dan berolahraga dengan teratur. Untuk kepentingan rakyat apapun, kami lakukan sejalan dengan program kami, yaitu kesehatan gratis melalui saluran BPJS dan JKN. Tidak ada pikiran apapun untuk pelit terhadap rakyat. Karena rakyat yang sehat pertanda pemimpin yang peduli. Untuk infrastruktur hebat, kami akan membuat jalan usaha tani dan jalan kantong produksi, membangun sentra-sentra produksi untuk peningkatan pertanian, perikanan, kelautan. Dan berikutnya, membangun rumah sakit Pratama agar rumah sakit yang ada di daerah Kabupaten Banggai ini bisa terlaksana rumah sakit yang ada di Kabupaten Banggai yang notabene-nya antri itu insya Allah akan bisa diuraikan apabila terbentuk rumah sakit yang lain di kecamatan-kecamatan. Kami juga akan membangun jalan infrastruktur transportasi untuk peningkatan jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Untuk pemerintahan hebat, kami akan melakukan integrasi digitalisasi birokrasi, insentif dan alokasi dana RT. Dan untuk ekonomi hebat, bantuan UMKM 50M, mitigasi bencana dan pembersihan air bersih. Iya, so habis waktu ini. Waktu habis. Terima kasih. Baik. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita sudah dengarkan bersama penyampaian visi misi dari masing-masing pasangan calon. Dan di segmen kedua nanti kita akan mendengarkan pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon melalui pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Sesaat lagi tetaplah di debat publik Kabupaten Banggai.
Kembali lagi di debat publik Kabupaten Banggai. Dan di segmen ini kita akan mengetahui penajaman visi misi dari masing-masing pasangan calon melalui pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis. Dan terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main dalam sesi kali ini. Di mana sesi ini kita akan mendalami pertanyaan yang sudah dibuatkan oleh tim panelis, dan di depan kita semua sudah ada 2 subtema, di mana setiap subtema ini terdapat 3 surat pertanyaan. Pasangan calon nantinya akan mengambil dan mengundi amplop pertanyaan melalui pengundian yang ada di dalam fishbowl. Dan nantinya pasangan calon akan menjawab setiap pertanyaan dengan durasi 180 detik. Sudah mengerti Bapak Ibu? Dan nanti juga boleh disimak pertanyaannya karena saya akan tidak mengulangkan pertanyaan tersebut. Baik, langsung saja saya akan persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk dapat mengambil pertanyaannya di dalam fishbowl. Bisa ditunjukkan nanti mendapat subtema pertanyaan nomor berapa? Baik, kita lihatkan ke kamera dan juga boleh diperlihatkan kepada saya. Nomor urut terlihat? Baik, tidak terlihat. Subtemanya terkait dengan akselerasi pembangunan daerah berkesinambungan, amplop pertanyaan A1. Baik, A1. Kita pastikan masih tersegel ya, Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 disimak dengan baik. Sektor pariwisata memiliki potensi yang sangat besar di Kabupaten Banggai, terutama dengan keindahan alam yang dimilikinya. Sebut saja pemandian Hanga-Hanga, air terjun Salodik, Bukit Teletabis, dan Pulau Duo. Pengembangan pariwisata tidak hanya bertujuan menjaga budaya, kearifan lokal, dan kelestarian alam, juga bernilai ekonomi tinggi sebagai pendapatan daerah. Kita bisa mengambil contoh Wakatobi, Toba, dan Labuan Bajo. Pertanyaannya, bagaimana rencana pasangan calon dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Banggai sehingga mampu menarik wisatawan, membuka lapangan kerja, serta melestarikan budaya dan lingkungan? Waktu Anda menjawab 180 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Jadi alhamdulillah kami sudah pernah sebagai bupati yang Pulau 2, wisata yang tidak pernah tersentuh, itu berhasil dalam 2 tahun pemerintahan menjadi daerah wisata yang diakui secara nasional. Daerah di mana Kepala Burung, wilayah Balantak yang selama ini sangat jauh daripada perkembangan ataupun sentuhan kebijakan pemerintah. Tetapi melalui tangan kami dengan almarhum pasangan kami pada saat itu bisa dalam 2 tahun mengangkat bagaimana kepulauan daripada wisata Pulau 2 itu bisa menarik wisatawan nasional dan bahkan wisatawan mancanegara. Ini ke depan tentu akan terus kita kembangkan. Pengalaman menunjukkan bahwa kepiawaian pemimpin berdasarkan kepada feeling dalam melaksanakan pemerintahan itu sangat dibutuhkan. Keseriusan dan fokus dalam proses melaksanakan dan menunjukkan suatu tekad yang keras, menunjukkan kepada dunia atau masyarakat bahwa salah satu daerah yang selama ini tidak diperhitungkan, maka dalam pemerintahan kami itu menjadi suatu daerah yang diperhitungkan dan bahkan di tingkat internasional Pulau 2 itu sangat membanggakan daerah dan rakyat Banggai. Selanjutnya tentu di titik-titik yang lain kami juga mengembangkan bagaimana pariwisata itu bisa mengangkat usaha-usaha kecil dan menengah, mengangkat daripada peran rakyat-rakyat yang selama ini terpinggirkan. Kita melihat bagaimana wisata di pulau ataupun Teluk Lahlong di kilometer 5, di titik-titik yang dimana terjadi peningkatan suatu perkembangan ekonomi yang memadai. Dan oleh karena itu inilah
bukti kami telah melaksanakan, dan ke depan tentu ini akan menjadi dorongan yang kuat untuk kami kembangkan semakin banyak lagi ke depan. Silakan Pak Wakil Bupati nambahkan. Pariwisata adalah satu pilar ekonomi atau dikenal juga dengan ekonomi orange, di mana kita menjadi alternatif. Satu daerah tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam. Ketika kita mengandalkan sumber daya alam tanpa memperhatikan pariwisata, seperti yang terjadi selama ini, ada tempat-tempat wisata yang sudah zaman Pak Heruin Bupati itu ditinggalkan, tidak diperhatikan. Padahal itu sebenarnya menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, khususnya tadi yang di Pulau Dua. Ya. Ke depan, kita ketika terpilih Win Happy bertekad untuk menghidupkan kembali tempat-tempat wisata yang sudah mati suri. Itu tujuan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktu habis. Dan berikutnya saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk dapat mengambil undian amplop pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Dan nanti bisa diberikan kepada saya. Ya, boleh dibuka, Ibu? Kita akan lihat dan tunjukkan terlebih dahulu ke kamera. Baik, saya akan buka. Pertanyaannya terkait dengan subtema pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan. Amplop pertanyaan B1. Baik, B1. Paslon nomor urut 3, B1 mendapatkan, dan kita pastikan lagi ini masih tersegel pertanyaannya. Dan baru saya buka. Disimak baik-baik pertanyaannya karena saya tidak akan mengulang pertanyaan tersebut. Reklamasi tambang bertujuan untuk memulihkan lahan bekas tambang agar dapat berkontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Disadari bahwa urusan pertambangan merupakan urusan pemerintah pusat dan provinsi. Namun sebagai konsekuensi atas hal itu, pemerintah menyediakan dana jaminan reklamasi tambang untuk proses pemulihan dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan. Pertanyaannya, apa strategi pasangan calon bila terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memastikan Kabupaten Banggai dapat memperoleh dana jaminan reklamasi tambang dari pemerintah pusat guna melakukan pemulihan dan rehabilitasi di bekas pertambangan? Waktu Anda untuk menjawab adalah 180 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya. Dana reklamasi jaminan tambang ini sesuai dengan aturan perundang-undangan itu sudah memang ada sesuai dengan aturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 100 disebutkan bahwa pemegang IUP wajib untuk menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Yang terpenting, kami harus memastikan pengelolaan jaminan reklamasi mulai dari pemanfaatan oleh pemegang izin jasa usaha pertambangan di bidang reklamasi dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan pemulihan keadaan dan pemulihan lingkungan. Di beberapa tempat yang kami kunjungi di Kabupaten Banggai, bahwa investor-investor yang melakukan penambangan masih ada masyarakat yang terkena dampaknya karena aturan-aturan seperti reklamasi ini belum diadakan. Kedepannya pemerintah harus lebih selektif pada saat memberikan izin agar masyarakat yang berada di sekitar tambang ini bisa terjaga dengan baik, lingkungannya juga bisa terjaga dengan baik. Ya, karena biasanya tambang yang sudah mengeruk kekayaan alam, setelah mengeruk kekayaan alam mereka keluar dan dampaknya hanya dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai. Untuk itu kedepannya harus perlu sosialisasi bagaimana menciptakan agar dipastikan bahwa dana reklamasi tersebut bisa sesuai tepat aturan untuk dilaksanakan di daerah tambang sehingga masyarakat bisa terjaga lingkungannya dengan baik. Ya, silakan. Iya, baik. Memang banyak pengalaman kami dari beberapa investor yang hadir di sini. Setelah mereka mengeruk keuntungan kita, dorang pergi hele rompe pantat tidak palia. Iya, padahal ada jaminan reklamasi kalau tidak salah itu disimpan di bank. Tapi selama ini
setelah mereka berangkat, gundul semua kita punya hutan-hutan yang ada. Bahkan kalau terjadi banjir, masyarakat hanya dapat super mie. Nah, olehnya itu kita berharap ke depan nanti, yakin dan percaya di era pemilihan kami akan kami tertibkan ini. Untuk segera perusahaan-perusahaan itu memberikan jaminan yang baik kepada Kabupaten Banggai agar supaya jaminan reklamasi itu akan kami reklamasi kembali, rehabilitasi hutan-hutan yang sudah gundul yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan itu. Ya, mungkin itu saja. Waktu masih tersisa, silakan. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus memperhatikan lingkungan ya. Jadi boleh investasi tapi lingkungan yang paling utama. Ya. Baik, waktu habis. Terima kasih dan berikutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil subtema pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Dan langsung saja dibuka pertanyaan subtemanya apa dan diberikan kepada saya. Baik, boleh diperlihatkan ke kamera, Pak. Pertanyaannya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan, amplop pertanyaan B3. Masih tersegel ya, Bapak Ibu? Saya akan buka pertanyaannya. Bisa disimak baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Hutan mangrove di Kabupaten Banggai mengalami penurunan kualitas yang cukup parah akibat alih fungsi permukiman, perkebunan kelapa sawit, sawah, dan tambak. Setidaknya terdapat 5.652 hektar dari luas total 7.387 hektar yang rusak berat. Di Kabupaten Banggai terdapat 50 jenis mangrove, termasuk 25 jenis mangrove sejati dan 25 jenis mangrove asosiasi. Salah satu spesies mangrove yang langka dan hampir punah adalah Scipipora hydrophyllaceae di Desa Uedikan. Pertanyaannya, bila pasangan calon terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencegah kepunahan mangrove di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Banggai? Waktu Anda 180 detik dan dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Semasa kepemimpinan ATFM tidak pernah dilakukan pemberantasan terhadap mangrove. Tetapi kami punya kebijakan untuk melaksanakan. Alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk menanam mangrove. Sampai dengan hari ini, dari tahun 2021 sampai tahun 2024, kami sudah menanam 70.000 pokok mangrove yang ada di Kabupaten Banggai. Kenapa seperti itu? Karena kita ketahui bersama bahwa tanaman mangrove ada salah satu program kegiatan, suatu bentuk tanaman yang cukup menghirup karbon yang bisa mengatasi penyelesaian masalah karbon. Kemudian alhamdulillah beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah kita laksanakan adalah bagaimana kami melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk sama-sama menjaga ekosistem yang ada di masyarakat pesisir. Begitu juga dengan kegiatan mangrove sebagai penahan ombak, ini juga kami laksanakan. Dan insya Allah ada kebijakan yang handal untuk kita lakukan, yaitu tentang bagaimana kita melakukan abrasi pantai, yaitu dengan menggunakan suatu pola di mana kita bisa mengangkat pasir dengan inovasi yang sudah kita kerjasamakan dengan pemerintah Sulawesi Tenggara. Insya Allah ke depan pemerintahan ATFM tentu akan konsisten untuk menegakkan aturan terkait dengan masalah lingkungan, utamanya yang berkaitan dengan perambahan mangrove. Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Banggai punya garis pantai kurang lebih 612 km. Tentu ini akan memberikan kehidupan yang nyata, khususnya bagi para nelayan yang ada di Kabupaten Banggai. Oleh karenanya, habitat mangrove itu harus terus kita pelihara, kita jaga, sehingga insya Allah ke depan rakyat Kabupaten Banggai, tentu khususnya para nelayan, akan mendapatkan manfaat yang lebih besar, khususnya peningkatan pendapatan, karena saya yakin mangrove
tempat bertelurnya ikan, tempat bertelurnya udang. Sehingga ini harus kita jaga secara terus-menerus. Untuk itu, insya Allah di bawah ATFM ini sudah menjadi komitmen kami itu. Alhamdulillah tadi sudah dikatakan oleh Pak Bupati, sejak ATFM memegang tampuk kepemimpinan di Kabupaten Banggai, tidak pernah ada izin yang dikeluarkan kepada tentunya perusahaan-perusahaan yang menyentuh langsung berkaitan dengan pemanfaatan hutan-hutan mangrove. Oleh karenanya mari kita sama-sama dukung untuk memilih kembali ATFM untuk memimpin Kabupaten Banggai agar masyarakatnya terus sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, masing-masing pasangan calon telah menjawab pertanyaan subtema yang dipilih. Dan di segmen berikutnya masih seputar pendalaman visi misi dari subtema yang akan dipilih oleh paslon. Sesaat lagi, tetaplah debat publik Kabupaten Banggai. Masih bersama kami dalam debat publik Kabupaten Banggai. Dan di sesi kali ini masih sama polanya dengan sesi sebelumnya, yaitu menjawab pertanyaan dari tim panelis yang sudah disiapkan yang berada di dalam fishbowl. Dan langsung saja untuk itu kita mulai untuk sesi kali ini. Dan kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil subtema pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Baik. Dibuka, terima kasih. Silakan kembali ke podium. Pertanyaannya terkait dengan reformasi birokrasi dan sosial budaya. Amplop pertanyaan D3. Baik, masih tersegel Bapak Ibu. Disimak baik-baik pertanyaannya. Meski indeks pelayanan publik dan angka penurunan stunting cukup menggembirakan di Kabupaten Banggai,
Faktanya indeks pembangunan manusia Kabupaten Banggai masih relatif rendah, yaitu 71,08 dibanding Kabupaten Poso 72,55 dan Kota Palu 83,71. Padahal kucuran APBD Banggai relatif lebih tinggi dibanding kedua daerah yang dimaksud. Pertanyaannya, apa program strategis pasangan calon jika terpilih menjadi kepala daerah untuk mendorong peningkatan IPM Kabupaten Banggai dalam 5 tahun ke depan? Waktu Anda 180 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih. IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia, yaitu mempunyai 3 pilar yang sangat penting, yaitu bagaimana masyarakatnya bisa mendapat kesehatan yang baik, bisa mendapat pendidikan yang baik, dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Untuk bidang kesehatan, kami mempunyai program memberikan makanan gratis dan bergizi untuk ibu-ibu hamil. Ya, membangun rumah sakit Pratama yang ada di setiap kecamatan agar penumpukan pelayanan masyarakat, kesehatan masyarakat agar bisa teratasi dengan membangun rumah sakit Pratama. Untuk kesehatan juga, kita harus menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai di setiap wilayah. Yang itu kami menyadari bahwa aspek penting selama ini yang kita abai mencegah lebih baik daripada mengobati. Bukan hanya soal biaya perawatan, tapi soal hilangnya nikmat hidup bagi yang sakit. Hilangnya bahagia bagi anak dan keluarga kita jika sakit. Karena itu, upaya pembangunan kesehatan harus komprehensif, terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Mulai dari penyuluhan, pemeliharaan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, dan pengobatan. Untuk bidang pendidikan, kami mempunyai program memberikan makanan gratis, memberikan seragam sekolah gratis untuk anak-anak SD dan SMP setiap tahun ajaran baru. Kami juga akan memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah rusak parah. Dan anak-anak kita yang putus sekolah akan bersekolah kembali, yaitu dengan mengadakan pendamping atau orang tua asuh. Perlunya sektor pendidikan harus dijaga kualitas dan sarana juga harus memadai. Pengajar harus dijaga kesejahteraannya. Semua persoalan dan hambatan terhadap peluang mendapatkan pendidikan harus ditiadakan. Terus standar hidup yang layak, kami mempunyai program UMKM sebesar 50 miliar. Diharapkan UMKM yang berada di Kabupaten Banggai bisa menikmati fasilitas UMKM dan bisa mengembangkan perekonomian dari rakyat bawah sehingga sampai di atas pun akan baik ekonominya. Silakan Bapak Wakil menambah. Iya, sesuai data memang angka IPM kita ini terendah dari Poso. Nah ini juga ini menjadi kewajiban bagi kami. Karena setelah kami mengunjungi beberapa desa, ternyata ini dari sisi pendidikan, begitu banyak infrastruktur pendidikan kita yang tidak memadai. Mulai dari kami mengunjungi Pulau Tampe, Balai Gondi, dan Pulau Poat, itu gedung sekolahnya itu sudah mau rubuh. Maka kalau angin ribut, anak-anak belajar di halaman sekolah. Dan kami lihat, bukan kami cuma mendengar cerita, kami lihat sendiri, gurunya datang 1 minggu, 1 bulan balik baru datang lagi. Bagaimana anak-anak mau cerdas? Dari sisi kesehatan, begitu banyak Polines yang hanya yakis yang tinggal di situ. Karena tidak dimanfaatkan karena tidak diperhatikan oleh dinas Waktu kesehatan. habis, terima kasih. Dan berikutnya kami undang untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil sub tema pertanyaan. Baik. Ya, boleh saya bacakan? Pertanyaannya terkait peningkatan sumber daya manusia, sains, dan teknologi. Amplop pertanyaan C2. C2 masih tersegel. Saya akan buka. Pertanyaannya disimak baik-baik. Menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penyandang disabilitas adalah juga warga negara yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Banggai hingga 2023 lebih kurang 2.170 jiwa. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, apa strategi dan kebijakan yang akan Anda lakukan dalam rangka pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Banggai? Waktu Anda menjawab 180 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, alhamdulillah selama kepimpinan kami 2021 sampai dengan 2024,
kami selalu mendapat sertifikat tentang HAM. Selanjutnya untuk disabilitas, kami di Kabupaten Banggai punya sekolah disabilitas, ada 3 unit sekolah. Dan alhamdulillah walaupun itu adalah kenangan provinsi, tapi kami turut memberikan bangunan kepada bangunan-bangunan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kami juga menganggarkan untuk pemberian bantuan makanan kepada disabilitas, termasuk sembako. Kemudian di dalamnya kami telah memberikan agar terjadi persamaan antara disabilitas dan non-disabilitas. Kami telah memberikan bantuan kaki palsu, kami memberikan alat dengar, kami memberikan kursi roda sehingga mereka bisa bermanfaat. Dan kami juga telah membuat perda agar setiap perusahaan di dalam menerima dibolehkan 1% untuk para disabilitas. Sehingga mereka punya kesempatan yang sama terhadap teman-teman mereka. Selanjutnya kita juga telah menyiapkan untuk kantor-kantor agar ramah disabilitas. Ini semuanya kita harapkan agar kaum disabilitas bisa dapat bergaul dengan baik sesama dengan teman-temannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita telah memberikan kesempatan kepada para disabilitas untuk menduduki jabatan struktural di kantor-kantor pemerintahan. Inilah yang membuat kaum disabilitas tidak merasa tersisihkan ketika berada di Kabupaten Banggai. Silakan. Selanjutnya insya Allah ke depan untuk para disabilitas ini kita akan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Utamanya ketika mereka membutuhkan pelayanan di kantor, kita akan menyiapkan sarana yang ramah untuk para disabilitas. Insya Allah juga memberikan pelatihan-pelatihan vokasi sehingga sesuai dengan potensi yang dia miliki, sesuai dengan talenta yang dia miliki. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian dari para penyandang disabilitas ini. Insya Allah di bawah ATFM tentunya ini akan kita tingkatkan karena memang visi misi kami adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM tanpa memandang apakah dia penyandang disabilitas ataupun yang bukan disabilitas. Tentu ini sesuai dengan talenta yang dimiliki oleh masing-masing sumber daya manusia. Oleh karenanya mari kita sama-sama mendorong agar memberikan keramahan setiap ketemu dengan para disabilitas ini supaya mereka bisa membangkitkan semangat hidupnya karena kita adalah sesama manusia yang hidup di bumi babasalan tercinta. Waktu habis, terima kasih. Dan lanjut untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil subtema pertanyaan di dalam fishbowl, boleh dipercepat, silahkan. Subtema pertanyaannya boleh diberikan kepada saya. Dibuka terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke podium. Pertanyaannya terkait dengan reformasi birokrasi dan sosial budaya, amplop pertanyaan D1. D1 dan masih tersegel. Pertanyaannya disimak baik-baik untuk paslon nomor urut 2. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih tanggal 24 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Keuangan agar melakukan penghematan anggaran, antara lain lewat perjalanan dinas. Pesan Presiden itu seyogyanya mengalir secara hierarkis dalam tata kelola pemerintahan di daerah, mengingat belanja aparatur seringkali membebani postur APBD hingga 40 sampai dengan 50%. Belum lagi penggunaan anggaran oleh sejumlah OPD yang terkadang tidak tepat sasaran dan jauh dari prinsip kemanfaatan. Pertanyaannya, kebijakan strategis apa yang akan dilakukan dalam menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut tanpa mengendorkan semangat aparatur dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada rakyat di daerah ini? Waktu Anda 180 detik dan dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan, kami kalau terpilih nggak pakai beli mobil dinas lagi. Karena ternyata dalam analisa kami, yang seperti ini yang kemudian menjadi beban bagi APBD kita. Saya tidak menyinggung yang lain. Saat saya sebagai bupati berpasangan dengan almarhum, orang yang saya cintai,
Kami sederhana aja sikapnya, tapi rakyatlah yang paling utama menikmati APBD itu. Rakyat yang harus kita dorong untuk menikmati APBD itu. Tinggi APBD, tapi kalau rakyat menderita, aduh kasihan. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlangsung, dan insya Allah kami bertekad melaksanakan apa yang menjadi instruksi Bapak Presiden Prabowo. Bahwa yang namanya perjalanan dinas sudah kami perlu sikapi ke depan. Bukan apa-apa, ASN ini orang pintar semua. Kita ini kalau tidak punya ilmu untuk mendalami sikap mereka, kita akan kalah. 157 miliar dipakai untuk perjalanan dinas, sesuatu hal yang sangat-sangat jauh daripada harapan kita. Dan insya Allah ke depan, yang seperti ini kita akan kritisi, kita akan perbaiki. Anggaran APBD harusnya 60-70% dinikmati oleh rakyat, bukan kepada kita yang elit, yang seharusnya kita yang sudah punya tukin, kita yang sudah punya banyak fasilitas, harusnya lebih legowo bahwa anggaran daerah ini harus lebih dominan dinikmati oleh rakyat. Insya Allah ke depan Win Happy akan mendorong ini, menjaga ini. Komitmen kami 67 atau 70% APBD harus dinikmati oleh rakyat. Selanjutnya di Pak Wakil Bupati. Ya, APBD yang sangat besar jangan dihambur-hamburkan hanya untuk kesenangan para pejabat. Rakyatnya yang paling utama. Terbukti kita punya APBD yang besar, tapi masyarakat masih bayar ambulans kalau pergi berobat. Masyarakat masih harus bayar rumah sakit yang tidak punya BPJS. Ke depan kalau Win Happy terpilih, saya pastikan tidak ada lagi masyarakat yang bayar ambulans dari manapun dia pergi ke rumah sakit Lubuk. Untuk masyarakat miskin yang tidak punya BPJS, kita akan gratiskan itu. Kita tidak akan hemat-hemat APBD kalau itu untuk kepentingan rakyat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jika Win Happy terpilih, kita memastikan masyarakat akan bahagia. Masyarakat akan menikmati yang menjadi hak-haknya, bukan hanya untuk kesenangan para pejabat saja. Masyarakat harus tahu bahwa para pejabat itu sudah punya fasilitas dari negara. Terima kasih. Bapak Abis, terima kasih. Baik, dan pemirsa, masing-masing pasangan calon telah menjawab pertanyaan yang telah dipilih, dan di segmen keempat nanti kita akan masuk dalam sesi debat antar pasangan calon. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Debat Publik Kabupaten Banggai.
Masih di debat publik Kabupaten Banggai. Dan di sesi kali ini adalah sesi tanya jawab antar pasangan calon, di mana nanti paslon akan bertanya kepada paslon lainnya dengan durasi 60 detik dan kemudian dijawab oleh paslon lain dengan durasi 120 detik dan ditanggapi kembali oleh paslon yang bertanya selama 60 detik dan ditanggapi kembali oleh paslon yang ditanya selama 60 detik. Dan langsung saja kita akan mulai untuk sesi kali ini. Saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya adalah 60 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Cek. Masih hangat kita mendengarkan barusan dari paslon nomor urut 2 yang mengatakan apabila beliau jadi bupati kembali maka akan menggunakan Avanza. Padahal sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang kendaraan yang digunakan. Semasa beliau dulu itu menggunakan bukan Avanza. Ketika waktu itu APBD rendah, sekarang APBD yang sudah tinggi tetapi memberikan pengertian bahwa Avanza. Pertanyaan saya, apa alasan mendasar dari paslon nomor 2 sehingga menyamakan antara eselon 4, eselon 3 dan bupati untuk menggunakan mobil dinas Avanza. Sementara waktu dulu pakainya Land Cruiser gitu loh. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Dan untuk paslon nomor urut 2 silakan untuk menjawab, waktu Anda 120 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Mbak. Ini pemahamannya keliru. Saya nggak ngerti. Tadi jawaban kami itu bukan menyinggung, bukan. Dulu juga pemerintahan beli mobil. Saya tidak pernah bilang mobil Avanza. Aduh, telinga kita harus tajam ini. Kalau telinga kita tidak tajam, hati kita tidak akan tajam sama rakyat. Baik, jadi pembelian mobil dinas itu bagi kami, karena kami melihat saat ini setiap tahun beli mobil dinas. Untuk siapa itu mobil dinas? Kasihan rakyat kita yang saya lihat di Samajatem, saya lihat di Bualemo ujung sana, Pangkalaseang, di Balantak, Masya Allah, Toili Barat, masih banyak yang miskin. Kita beli Land Cruiser, kita beli Alphard, kita beli Premio, kita beli pokoknya dalam 3 tahun ini catatan teman-teman itu, wartawan saya baca, 5 mobil dibeli. Ada apa ini? Betul kita butuh mobil sesuai dengan spesifikasi. Tetapi kalau saya, lebih bagus kita arahkan anggaran mobil yang miliaran itu untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan rumah layak huni, atau sentuhan-sentuhan bansos. Atau berikan mereka modal usaha. Insya Allah ini ketajaman feeling kita sebagai pemimpin yang masih punya rakyat yang miskin. Itu sangat dibutuhkan. 370 lebih rakyat harus mendapatkan sentuhan. Herwin Happy memprogramkan program-program yang pasti dirasakan oleh mereka yang memang membutuhkan. Jadi itulah, membeli mobil itu bukan skala prioritas. Waktu habis, terima kasih. Dan berikutnya kami persilakan kembali untuk paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, di sini bisa kelihatan yang mana kemampuan seorang pemimpin yang bisa memanage dan yang mana tidak. Bagaimana para aparat pemerintah bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat kalau tidak difasilitasi dengan fasilitas yang memadai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus bisa dibedakan yang mana mobil pribadi, mobil dinas pribadi, dan yang mana mobil tamu. Kami menghargai tamu-tamu yang datang. Kita kasih naik Alphard, kita naik Land Cruiser. Ini adalah sistem kepemimpinan yang mampu mengelola sehingga para tamu merasa terhormat dan tidak mudah. Alhamdulillah kemarin saya jemput Bapak Presiden pakai apa? Ya, mampu menjemput para menteri pakai ini. Dengan sendirinya bahwa dengan kemampuan kita memberikan jaminan, alhamdulillah semuanya mengucur ke Kabupaten Banggai seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Itulah konsep pemimpin yang mampu untuk membangun daerahnya. Waktu Terima habis, kasih. terima kasih. Dan berikutnya kami persilakan kembali untuk paslon nomor urut 2 untuk
menanggapi kembali. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Jadi memang beda visi pemimpin yang kalau mencari suara rakyat itu dengan segala macam cara. Memang beda. Kalau saya ini memang dari rakyat biasa saja. Sehingga rasa rakyat dan rasa kerakyatan saya itu lebih dominan untuk tidak membeli yang mewah-mewah. Tamu di saat pemerintahan Herwin dan Mustar itu luar biasa tamunya. Dari luar negeri banyak datang. Tidak perlu dilayani juga dengan mobil mewah. Tidak perlu. Kita cukup berikan mereka pelayanan yang maksimal. Itu yang utama. Mobil itu tidak penting menurut kami. Karena kami datang dan asalnya dari rakyat kecil. Silakan. Saya tambahkan, menurut saya kita harus ngomong apa adanya sama tamu. Kasih mereka kendaraan yang standar. Mereka tahu Kabupaten Banggai masih banyak juga yang butuh. Pejabat-pejabat dari luar sudah biasa naik mobil mewah. Setuju? Dan berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda bertanya adalah 60 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik. Pasangan calon nomor 3 yang saya hormati, di dalam prinsip ekonomi ada yang kita kenal, ada yang namanya green economy, blue economy, dan orange economy. Jadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana kaitannya dengan proses kebijakan-kebijakan ke depan terhadap persoalan green, blue, dan orange economy ini. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa? Baik. Cukup, terima kasih dan kami akan persilakan untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab adalah 120 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya, kalau blue economy atau ekonomi biru, yaitu strategi ekonomi merupakan upaya menciptakan keseimbangan antara kebijakan, menjadikan laut sebagai kekuatan ekonomi, dan juga harus mengedepankan lingkungan yang baik. Adapun green economy itu bergantung pada komitmen kita menjaga lautan. Yang pertama, bagaimana kita melakukan penangkapan ikan secara terukur. Yang berikutnya juga pengembangan perikanan dan budidaya. Lanjut, pengembangan pariwisata bahari dan pengawasan dan pengendalian wilayah laut dan pembersihan sampah-sampah plastik. Untuk ekonomi hijau, kebijakan pembangunan ekonomi hijau sama dengan yang biru, tetapi dia di daratan. Tetap ekologi atau kelingkungan itu tetap harus dijaga. Kita untuk ekonomi hijau, kita harus taat pada tata rencana ruang RT RW, pengetatan dokumen AMDAL, dan laporan pemantauan kondisi lingkungan itu juga harus senantiasa ada, dan bisa juga menggunakan dana-dana CSR untuk pemulihan lingkungan dan penguatan bangga hijau. Ya. Lanjut, Bapak bisa tambahkan? Iya, baik. Mungkin juga kita akan melengkapi untuk ekonomi hijau dan ekonomi biru peralatan dari para nelayan kita. Kemudian dimodernisasi. Karena begitu banyak panjang pantai kita, tadi disebutkan 613 km. Masyarakat nelayan ini masih di bawah garis kemiskinan. Olehnya itu, kita ke depan nanti, kita berharap bahwa akan ada modernisasi alat-alat tangkap bagi nelayan maupun pertanian agar supaya menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Banggai dan bisa hidup layak seperti waktu habis. Terima kasih dan berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, yang Ibu tadi yang ditanyakan juga mencangkut ekonomi, orange ekonomi. Tadi Ibu belum sempat menjawab tentang orange ekonomi yang di mana orange ekonomi ada menitik beratkan kepada pengembangan pariwisata. Ya, itu Ibu belum singgung tadi. Apa tanggapan Ibu? Ya. Ya, baik. Untuk belum waktunya Ibu. Persilakan untuk. Saya juga nambahkan. Jadi jawabannya udah bagus. Tapi dalam fakta yang perlu kita juga dalami ke depan. Apalagi Bu Anti adalah pengusaha sawit. Ini dalam rangka membuka lahan
sebaiknya kita lebih ramah lingkungan. Sebagai bekas anak buahnya Ibu Anti saya menyarankan ke depan jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar. Demikian. Waktu masih tersisa, cukup? Baik, terima kasih dan berikutnya kami persilakan kembali untuk paslon nomor urut 3 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, untuk pengembangan pariwisata itu insya Allah ke depan, kalau kami terpilih menjadi bupati maka kita harus bangun dulu infrastruktur jalan, terus kita bangun juga tempat-tempat penginapan, hotel-hotel yang ada di tempat-tempat wisata. Setelah itu kita kembangkan juga sumber daya manusianya, diberikan pelatihan agar bisa melayani tamu dengan baik dan nyaman. Setelah itu kita juga akan membuka sanggar-sanggar seni yang ada di wilayah-wilayah pariwisata agar ada kearifan lokal yang terjadi di tempat-tempat pariwisata dan juga membangun ekonomi kreatif, yaitu memberikan UMKM kepada masyarakat di sekitar situ untuk bisa berusaha dan berjualan. Dan juga yang terpenting adalah memberikan informasi melalui media sosial dan dinas-dinas terkait. Mungkin mau ditambahkan? Iya, mungkin juga untuk pariwisata kami akan menyiapkan SDM, sumber daya manusia. Minimal dia tahu bahasa Inggris. Waktu habis, terima kasih. Dan berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 60 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Paslon nomor urut 3. Untuk pertanyaan nomor urut 1, kualitas pendidikan merupakan salah satu permasalahan penting di dalam meningkatkan IPM. Kami ingin mempertanyakan soal bantuan seragam gratis yang Bapak klaim sudah dilaksanakan dengan membagikan 2.800 seragam sekolah dalam 2 tahun terakhir. Karena ketika kami bertemu masyarakat di desa-desa, mereka mengaku belum pernah menerima program tersebut. Bagaimana Bapak menjelaskan soal 2.800 seragam sekolah ini? Masih ada tersisa waktu. Paslon nomor urut 3 mau menambahkan lagi? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Dan kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 120 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, saya sedikit menjelaskan dulu tentang IPM dulu ya. IPM yang kita lakukan adalah kita sudah membangun 1.200 kelas terhadap pembangunan sekolah. Ya, 1.200 kelas ini tuh dengan menghabiskan kurang lebih 202 miliar dana yang sudah kita lontarkan. Untuk apa ini? Untuk peningkatan IPM yang ada di Kabupaten Banggai. Tadi ada pertanyaan menarik tentang IPM. IPM kita alhamdulillah sudah berangkat di angka 72,19. Sudah termasuk dalam kategori tinggi. Dan ini sudah melampaui dari RKPD ya yang ada di Kabupaten Banggai. Selanjutnya tentang bantuan anak sekolah, baju anak sekolah itu sudah kita berikan. Ya, nanti kita upload di desa-desa yang sudah kita berikan. Namun belum secara keseluruhan. Baru kita berikan kepada masyarakat yang ekonomi lemah ke bawah. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian sudah diupload ya, bagaimana di Lamala, di Manto juga sudah kita berikan. Dan ini terus berangsur. Pelaksanaan pembangunan yang kita lakukan itu tahun anggarannya sampai dengan Desember. Insya Allah tahun anggaran ini akan kita selesaikan dan nanti akan kita sajikan bahwa inilah bentuk bantuan-bantuan seragam yang sudah kita berikan. Dan insya Allah ini terus berlanjut akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk pemberian baju sekolah gratis. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 semua berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tentunya ini akan terus kita lanjutkan pemberian bantuan khususnya bagi anak sekolah. Karena memang di dalam salah satu misi kita adalah memberikan bantuan pendidikan secara gratis kepada seluruh anak sekolah SD sampai dengan SMP. Termasuk juga pakaian seragam. Waktu habis, terima kasih. Dan berikutnya paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Iya, baik Pak. Cukup jelas penjelasannya. Cuma persoalannya Pak,
Itu di dalam sirup kami lihat di APBD. Yang ada itu pelaksanaan kegiatan baju seragam 350 juta. Itu di ABT, di perubahan. Kami cari-cari di penetapan tidak ada. Terus anggaran dari mana ini? Yang ada ini di sirup Pak. Kita lihat di sirup ini. Itu yang ada data, bukan menurut Samsul Barimang, bukan. Menurut data, angka 350 juta itu nanti di perubahan tahun 2024. Mohon penjelasan, Pak. Masih ada waktu tersisa? Saya kira cukup, Pak. Cukup, baik, terima kasih. Dan langsung saja kita juga persilakan kembali untuk paslon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 60 detik, dimulai saat Anda berbicara, silakan. Di dalam data itu ada 2 miliar tuh. Belum lagi anggaran yang telah kita limpahkan sebahagian ke kecamatan. Di tangan ATFM, kita sudah melimpahkan sebahagian kewenangan ke kecamatan, disertai dana 5,2 miliar. Dan itu jelas tercatat dalam APBD yang ditetapkan bersama dengan DPRD Kabupaten Banggai. Oleh karenanya, kalau hanya masalah baju seragam sekolah, insya Allah ATFM bisa menyelesaikannya secara gratis. Kenapa? Kalau jalan saja sekarang ini saja kita sudah berada dalam kondisi mantap, apalagi hanya berkaitan dengan baju seragam tuh. Ini tentu hanya saja yang tentu paling kita utamakan adalah mereka-mereka, anak-anak yang orang tuanya kurang mampu. Dan insya Allah di akhir tahun anggaran semuanya akan kebahagiaan baju seragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, terima kasih. Baik, dan pemirsa, sesi tanya jawab antar pasangan calon masih akan kita lanjutkan seusai jeda. Tetapi debat publik Kabupaten Banggai.
Masih di debat publik Kabupaten Banggai, dan pemirsa, di sesi kali ini polanya masih sama dengan segmen sebelumnya, yaitu tanya jawab antar pasangan calon. Dan langsung saja kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini murni dari hati yang dalam. Sebagai Bupati periode kemarin, sangat sedih saya melihat ketika prestasi Kota Luwuk sebagai peraih Adipura yang 2 kali berturut-turut sekarang tidak jelas. Sehingga tentu ini mengakibatkan rakyat perkotaan itu merasa kurang nyaman. Dari hasil survei membuktikan bahwa meraih Piala Adipura itu adalah bagian daripada prestasi yang membanggakan. Ketika pasangan 01 ke depan, sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk kemudian meraih kembali Piala Adipura yang merupakan kebanggaan bagi kota yang punya kepedulian lingkungan hidup. Terima kasih. Baik, silakan untuk paslon 1, durasi Anda menjawab 120 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih paslon nomor 2. Kami cukup bersabar 3 tahun lebih, ya. Kami bersabar mengenangi tentang sampah, ya. Kita menunggu hasil dari Pinasa yang dulunya adalah tujuannya adalah menggerakkan gerakan moral, bukan ASN yang disuruh cari sampah, tetapi tidak dapat dilakukan. Kesabaran itu alhamdulillah kebijakan yang akan kita ambil pada 5 tahun yang akan datang, bahwa sampah akan kita jadikan sebagai ekonomi baru bagi masyarakat Kabupaten Banggai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita telah mempelajari dan telah mengirim bagaimana sampah ini kita kelola secara ekonomis. Sehingga setiap lingkungan yang ada di perkotaan ini kita akan berikan kewenangan untuk mengelola sampahnya sendiri. Dan alhamdulillah ini sudah dapat kita lakukan di tempat pemungutan sampah yang ada di Lalong. Silakan teman-teman. Kemudian juga tentunya berkaitan dengan tadi disinggung masalah Adipura. Memang kriterianya kan sudah berubah, ya. Kriteria penilaiannya pasti sudah berubah. Kalau di zaman dulu mungkin kriterianya hanya sekarang ini kan lebih luas lagi tuh. Oleh karenanya kita akan mendorong sejauh mana apa yang sudah disampaikan Pak Bupati agar sampah ini mampu menghasilkan, memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Sehingganya sampah akan menjadi perhatian serius bagi masyarakat Kabupaten Banggai. Tidak hanya ya, dia bergerak, artinya sesuai dengan kebudayaan. Kita menumbuhkan kebudayaan, budaya bersih bagi masyarakat. Ini yang harus kita kembangkan. Saat ini, alhamdulillah, kami telah mempekerjakan, merekrut tenaga-tenaga untuk mengumpul sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Supaya teman-teman kita ASN, utamanya yang eselon 2, eselon 3 dan SLAP itu tidak baru waktu habis. Terima kasih. Dan berikutnya paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 60 detik, silakan. Pemahaman piana sampah ala itu memang bukan untuk ASN. Ini yang pemahaman keliru sekali. ASN itu mengikuti pimpinannya, gitu loh. Jadi ASN tidak pernah dipaksa untuk pungut-pungut sampah. Begini contohnya, kalau kita negatif thinking, pokoknya semuanya negatif. Mestinya dijawab dengan cara apa? Jawablah dengan pola bahwa ketika kita punya kekuasaan, kita melakukan hal yang lebih baik dari Pinasa. Bukan kemudian mengatakan bahwa ASN disuruh pungut sampah, ini disuruh. Nggak ada itu. ASN itu saya hormati. Tetapi bagaimana kemudian kita jadi contoh? Pemimpin harus jadi contoh. Tidak apa-apa ASN tidak pungut sampah. Tapi kalau saya mau pungut sampah, biarkan saja. Nggak masalah. Dan yang kedua, Piana sampah Adipura itu ada kriterianya. Itu yang harus ditahu. Supaya jelas. Oke? Waktu habis, terima kasih. Dan berikutnya paslon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi paslon nomor urut 2. Jadi memang ini juga berdasarkan aspirasi para ASN dan kita pada saat memimpin rapat perdana, pada saat kami setelah dilantik, kami memimpin rapat perdana
dan disitulah salah satu yang diusulkan agar kita bisa saja berpartisipasi dalam pungutan sampah, tapi untuk hari-hari besar, misalnya hari-hari kemerdekaan, dan tentu ada tamu-tamu kehormatan yang berkunjung, itu bisa saja, tapi jangan kita dilibatkan secara terus-menerus toh untuk ikut memungut sampah, apalagi sampah yang di tengah-tengah kota toh. Ya, para penjaga toko asik-asik menyaksikan para ASN yang notabene eselon 2 Pak Kepala Dinas ya ikut dalam, sementara yang di dalam toko sementara manggut-manggut saja tuh. Tentunya ini kita hindari agar kita tetap walaupun prinsip melayani tetap menjadi tekad kita sebagai pelayan masyarakat. Terima kasih. Dan berikutnya kami akan persilakan untuk paslon nomor urut 3 untuk bertanya pada paslon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya, pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Untuk mewujudkan kesetaraan gender memerlukan usaha bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, hingga individu. Pertanyaannya, bagaimana penilaian paslon berkait kesetaraan gender saat ini jika dibandingkan dengan kesetaraan gender periode sebelumnya? Waktu Anda masih tersisa, Ibu. Paslon 3, masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Dan langsung saja saya persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami sudah pernah punya pengalaman, tetapi untuk lebih meningkatkan pengalaman kami ke depan, maka peran serta gender atau kaum perempuan itu tentu akan semakin ditingkatkan. Salah satu bukti saja sebelum kami menjabat, di hadapan kita ini saya punya pendukung ini banyak yang perempuan. Makanya teriakannya kurang kencang. Saya maklumi karena dia perempuan. Bagian daripada bukti bahwa saya melibatkan kaum perempuan termasuk istri-istri kami. Ya, termasuk ada satu yang kami sayangi adalah kakanda dari Bapak Happy Yeremia Manopo, Ibu Siti Aminah, penyandang disabilitas. Beliau adalah penganut Islam yang kuat, yang kemudian kami tempatkan sebagai bagian daripada penghormatan kami kepada kaum perempuan. Dan oleh karena itu ke depan untuk proses kebijakan-kebijakan tentang bagaimana pelibatan kaum gender ini, kami sudah rumuskan memberikan bantuan modal usaha sebesar 15 sampai 20 juta bagi mereka ibu-ibu yang punya warung kios, yang punya usaha-usaha kecil yang ada di desa dan di perkotaan. Ini bagian daripada bagaimana merasakan APBD yang katanya 3,1 triliun bisa merata dirasakan oleh rakyat yang ada juga di desa-desa, bisa memutar roda ekonomi, roda proses yang ada di desa, sehingga tentu dengan pembangunan ekonomi yang kuat di desa akan meningkatkan dan kemudian membangun yang namanya masyarakat pedesaan yang datang dari kalangan kaum perempuan. Oleh karena itu tentu ke depan juga kami akan menempatkan banyak atau beberapa kepala dinas yang dari kalangan perempuan, karena kami sudah punya bukti. Waktu habis, terima kasih, dan kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Ya, kami juga akan menghilangkan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan yang terus dialami oleh perempuan selama ini, ya. Karena masih banyak perempuan yang diskriminasi oleh hukum, ya. Untuk kedepannya harus diperhatikan, harus diberi pendampingan hukum agar perempuan jangan terlalu terdiskriminasi, ya. Oke, perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menjadi pejabat, untuk menjadi pemimpin dan berpartisipasi dalam ruang-ruang politik. Baik. Baik, waktu Anda masih tersisa. Ya, silakan, Pak. Iya, mungkin juga. Ini kita orang tiga-tiga ini belum ditahu siapa yang mau terpilih ini. Ya, jadi kita berharap kalau di pemerintahan kita nanti kita utamakan gender untuk kita tempatkan baik di eselon 2 maupun di tempat-tempat yang terakhir. Waktu habis, terima kasih Pak.
Berikutnya paslon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi, waktu Anda 60 detik. Silahkan saat Anda. Malam kami deklarasi milenial untuk pemenangan Win Happy. Alhamdulillah dihadiri oleh banyak kaum perempuan. Jadi Bu Anti tenang, kalau kami jadi bupati, wakil bupati, peran kaum perempuan itu akan kami lebih tingkatkan. Kami bikin mereka lebih nyaman dengan situasi dan kondisi di mana mereka suka, mereka senang, dan mereka tentu bisa lebih bahagia di sana. Sesuai tagline kami, bahagiakan untuk mereka, terutama mereka yang jadi ujung tombak, jadi tiang daripada negara atau tiang daripada agama kita, itu kaum perempuan, saya kira begitu. Tapi bukan berarti bahwa kami tentu punya juga kebijakan-kebijakan untuk yang sifatnya subjektif. Kami juga tidak asal-asalan, karena perempuan kami harus angkat dia, tetapi harus objektif, menempatkan dan memilih mereka sesuai aturan yang ada. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Dan berikutnya kami akan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Di dalam visi misi, bahkan di dalam setiap kampanye, nomor urut 3 selalu mengatakan bahwa akan memberikan bantuan kepada UMKM sebanyak 50 miliar. Pertanyaannya adalah regulasi apa yang digunakan oleh paslon nomor 3 terhadap bantuan 50 miliar itu? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup, terima kasih. Dan langsung saya persilakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik, silakan. Baik, sudah tentu kita akan mengikuti regulasi yang dipakai oleh di koperasi. Karena di koperasi UMKM itu ada 3.200 UMKM yang ada, yang terdaftar. Nah, kita mengikuti regulasi itu, sehingga tidak keluar dari regulasi yang kita tidak tetapkan, begitu. Seperti kan di Kabupaten Banggai ini ada 3.200 UMKM. Nah, ini yang kita akan hidupkan kembali agar supaya roda perekonomian kita ini berjalan. Kenapa, Pak? Ini Bapak perlu tahu, angka pertumbuhan ekonomi kita terendah di Sulawesi Tengah, Pak. Ya, hanya 2,40. Olehnya itu kita menghidupkan sektor ekonomi ini untuk menghidupkan dan menggairahkan kembali ekonomi kerakyatan kita yang hari ini terpuruk kita. Olehnya itu ke depan nanti tidak hanya UMKM, tapi sektor-sektor lain yang dapat kami bantu, kenapa tidak kami untuk misalnya di sisi pertanian dan nelayan. Hari ini di dua sektor ini, Pak, dalam keadaan lesu hari ini. Karena kenapa setelah kami kunjungi tidak ada nelayan Pak bilang dia sudah sejahtera. Bapak ingat nelayan di Indonesia ini yang berhasil, Ibu Susi, dia itu padola ikan, Pak, tapi akhirnya bisa mampu beli pesawat. Kalau kita orang punya nelayan, Pak, cuma pesawat plastik yang di pasar yang mampu dibeli. Iya, olehnya itu mudah-mudahan, Pak, tidak juga menyisihkan yang lain, tapi 50 miliar kami kira cukup untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan di bidang UMKM itu, Pak. Saya kira itu. Masih tersisa waktu, silakan. Ya, jadi apa yang kami sampaikan akan terukur, Pak Bupati, ya, dan semua sesuai dengan regulasinya. Waktu habis, terima kasih. Dan silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Durasi Anda 60 detik, dimulai saat Anda berbicara, silakan. Baik Bapak Wakil Bupati, saya ingin memberikan informasi ketika saya menjabat pertumbuhan ekonomi kita di minus, sekarang plus, ya. Termasuk, mohon tenang, termasuk Bapak juga penikmat daripada APBD. Jadi kita tidak terpuruk, Pak, kita plus sekarang. Terus ingin saya sampaikan biar tidak salah, dalam regulasi sudah ada aturan ketentuan pemerintah yang tidak dapat memberikan hibah berupa bantuan permodalan UMKM. Jangan sampai salah regulasi. Jadi tidak ada lagi regulasi tentang pemberian UMKM. Kalau untuk bantuan-bantuan kami sudah memberikan, ya, bantuan kue sudah kita berikan, bantuan laundry, kemudian motor, bantuan penjahit dengan nilai yang cukup signifikan. Sampai dengan tahun 2004 kami telah menggelontorkan
kurang lebih 12 miliar terhadap bantuan UMKM yang kita berikan kepada masyarakat Kabupaten Banggai. Terima kasih. Terima kasih, dan berikutnya langsung saja paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 60 detik. Dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Yang jelas, kalau kita menjadi bupati, maka kita tidak akan keluar dari regulasi. Dan UMKM 50 miliar itu bisa kita bagi dalam bukan cuma UMKM modal kerja, tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain juga. Dan tetap semua harus melalui peraturan yang berlaku. Kami belum jadi, tetapi kami sudah siap komitmen untuk menyerahkan 50 miliar untuk masyarakat Kabupaten Banggai yang lebih maju, untuk perekonomian masyarakat Kabupaten Banggai yang lebih. Iya, kalau kita bicara angka Pak, ini angka BPS Pak, angka Badan Pusat Statistik, bahwa angka pertumbuhan ekonomi kita ini terendah Pak. Kalau Bapak katakan ini angka yang kapan? Ini dari BPS Pak, bukan. Sudah cukup. Terima kasih. Dan pemirsa, kita sudah saksikan bersama sesi tanya jawab dari antar pasangan calon, dan seusai jeda kita akan dengarkan closing statement dari pasangan calon. Dan tetaplah bersama kami di debat publik Kabupaten Banggai. Masih bersama dalam debat publik kedua Kabupaten Banggai. Dan di sesi terakhir ini kami akan berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan closing statement-nya. Dan sebelum kita mendengarkan closing statement, kami informasikan bahwa durasi untuk setiap pasangan calon menyampaikan closing statement-nya adalah 120 detik dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Dan langsung saja kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat menyampaikan closing statement-nya. Waktu Anda adalah 120 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan.
Sebelum kami memulai, izinkan kami menyapa seluruh keluarga besar etnis-etnis yang ada di Kabupaten Banggai. Saluan, Mosiana Lele, Balantak, Koi Upamo Lele, Banggai, Bulamo Kokabar, Andio, So Inso Mamo Lele, Bugis Aga Kareba, Gorontalo Wololo Habari, Jawa Pie Kabare, Bali Punapri Gatra, Muna Boku Karuba, Buton Toi Nono. Dan apa kabar untuk semua etnis yang mendiami Kabupaten Banggai? Ini tanpa terkecuali kami mengajak untuk bersama-sama menyukseskan pilkada damai, menyongsong kepemimpinan baru yang lebih baik. Program unggulan telah kami paparkan baik saat debat siang ini maupun pada saat kampanye dan momen lain. Kami tidak akan muluk-muluk atau sekedar menebar janji-janji manis hanya untuk mencari simpati masyarakat. Yang terpenting adalah komitmen pasangan Banggai Hebat Sulianti Murad Samsul Barimang dalam mewujudkan Banggai yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami tidak akan ingkar janji atau yang menurut istilah orang Luk disebut balekos. Yakinilah akan ada tata kelola pemerintahan yang baru untuk perubahan dan perbaikan demi kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan keluarga atau kepentingan kerabat dan kelompok. Kami bekerja untuk berdiri di atas semua golongan dengan asas kejujuran, keadilan, dan memastikan terjadinya pemerataan. Kami menyadari betul adanya perilaku pemilih di Kabupaten Banggai yang menginginkan perubahan yang paripurna, yaitu perubahan figur yang benar-benar baru. Keinginan itu tidaklah berlebihan karena dari fakta historis kita bisa melihat 3 kali beruntun calon petahana mengalami kekalahan dalam pilkada dan tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Apakah mungkin karena sikap pemilih yang bosan dengan tokoh-tokoh lama, ataukah karena mereka kecewa atas janji-janji yang tidak ditepati? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang mengetahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, terima kasih. Dan pemirsa serta hadirin sekalian, pendukung harap tenang. Baik, baik. Terima kasih, tenang. Dan berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statementnya. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Bapak Ibu seluruh masyarakat Kabupaten Banggai dimanapun Anda berada. Orang yang selalu menjelekkan orang lain, mengatakan balekos, biasanya berangkat dari dirinya sendiri. Oleh dan sebab itu, masyarakat Kabupaten Banggai yang saya cintai dan saya banggakan, kita tidak perlu bangkit karena kita sudah bangkit dengan keterpurukan pada saat itu masa Covid, nilai kita yang sangat rendah. Kita tidak perlu hebat karena Kabupaten Banggai sudah hebat, mampu mengangkat APBD dari 1,9 triliun menjadi 3,2 triliun. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banggai untuk mencapai kesejahteraan selain memilih ATFM. Lanjut. Kita semua tadi sudah saksikan, kita sudah mendengarkan betapa semangatnya pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 3 menyoroti APBD yang sudah 3,2 triliun. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah capaian ATFM. Inilah yang akan kita jadikan modal dan insya Allah ini terus kita tingkatkan. Di bawah ATFM, APBD itu akan kita naikkan. Ada beberapa hal yang menjadi harapan kita ke depan. Insya Allah dengan pengelolaan sumber daya alam yang terus kita tingkatkan, insya Allah ini akan kita jadikan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai. Olehnya itu, mari kita sama-sama mendukung ATFM untuk memenangkan Pilkada 2024. Hidup nomor 1. Terima kasih. Baik, pendukung harap tenang. Baik, tenang. Pendukung. Baik, kami harap tenang kembali. Ya, tenang kembali. Terima kasih Bapak Ibu pendukung. Terima kasih. Baik. Dan berikutnya kita akan persilakan dan kita dengarkan closing statement dari pasangan calon nomor urut 2. Dan waktu Anda untuk menyampaikan closing statement atau kalimat penutup
adalah 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Silakan. Kita tetap tenang. Ada yang sangat semangat, ada yang sudah tidak bisa mengendalikan diri. Pasangan Win Happy tetap tenang. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai di mana saja yang berada. Tentu atas partisipasi dan dukungannya kepada kami. 90% desa-desa sudah kami kunjungi. Kemudian juga terima kasih kepada para relawan yang setia, simpatisan, sahabat Herwin Happy yang telah berjuang bersama. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih kami kepada para aparatur sipil negara selaku abdi negara, juga termasuk Bapak Ibu Kepala Desa yang tentu masih menjaga dan menjunjung tinggi netralitas selaku abdi negara. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, mari perekatan persatuan kita serta mengayomi masyarakat kita. Khusus di Kabupaten Banggai, kami Win Happy titipkan semangat profesional dalam mengawal pilkada ini dengan damai, santun, dan happy untuk meraih kemenangan. Silakan. Ya, buat para pemirsa masyarakat Kabupaten Banggai, Paslon Win Happy, kita tetap happy, kita tetap tenang, kita fokus kepada program kita untuk masyarakat Banggai yang lebih bahagia, yang lebih sejahtera. Kita tidak usah pusing kiri kanan, kita fokus saja Bapak Ibu untuk ke depan bagaimana masyarakat Kabupaten Banggai menerima hak-hak dia sebagai masyarakat. Menerima apa yang seharusnya diterima oleh masyarakat, bahwa bukan lagi tentang kita tetapi ini tentang masyarakat Kabupaten Banggai. Terakhir, buat saudara-saudara saya, Tongko Yaku Bisara, Tongko Tombono Laigan Mensida Montoto Boy Laigan. Waktu habis, terima kasih. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita sudah dengarkan closing statement dari ketiga pasangan calon. Dan demikianlah penutup perjumpaan kita dalam debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai. Seluruh rangkaian debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dapat terselenggara berkat kerjasama Kompas TV dengan KPU Kabupaten Banggai. Saya mau dengar dulu, mana suaranya masyarakat Kabupaten Banggai? Suara pendukung paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 2, mana suaranya pendukungnya? Dan saya juga mau dengar mana suara pendukung paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih semuanya. Dan saudara, berakhir sudah debat kedua kali ini. Jangan lupa tanggal 27 November nanti datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suara Anda untuk Kabupaten Banggai. Akhir kata, saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.